Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengadilan perikanan dari kelompok 2 yang dimana dosen pengampu kita yaitu Ibu Cynthia Azahra Putri SHMKN dari kelas B Palembang dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Wisnu Birawidiono, yang kedua RA Nur Apreza, yang ketiga ada Kurnikova Nabila, yang keempat ada M Fadlan Erwin, dan yang kelima ada Godeliva Ivane Magdalena. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengadilan perikanan yang akan dibacakan oleh Nur Apreza. Dipersilakan. Baik, terima kasih Wisnu. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang dibuat dilindungi peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana perikanan atau illegal fishing. Peradilan perikanan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan secara illegal fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wisnu. Dipersilakan. Terima kasih Nur Apreza. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh Kurnikova. Dipersilakan. Contoh kasus, terdapat 2 ikan, yaitu ikan hiu dan ikan paus yang akan diselundupkan di keramban jaring apung atau KJA. Ibu Susi berpendapat jika timnya dapat menyelamatkan ikan hiu dan paus dari pemanfaatan secara ilegal di keramba apung milik PT Air Biru Maluku. Menurut laporan yang ada, kedua ikan tersebut direncanakan akan dijual ke Cina. Oknum yang melakukan pemanfaatan secara ilegal, yakni pemilik KJA PT Air Biru Maluku, adalah Hendrik, selaku warga negara Cina yang tinggal di Singapura, dan Darto, pengusaha budidaya dan pengurus Oknum Penegak Hukum Riko dari Jakarta. Selain dijual ke Cina, kedua ikan tersebut dihargakan sebanyak miliaran rupiah. Kedua ikan hiu dan paus itu ditangkap sudah berada di KJA selama 3 bulan, sejak Februari 2016. Selain itu, menurut saksi mata, kedua ikan tersebut ditangkap oleh saudara Opan dengan menggunakan alat tangkap yaitu purse seine di perairan dekat Pulau Kasumba sekitar 10 mil ke arah barat dari Pulau Kasumba. Baik, terima kasih Kurnikova. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan Erwin. Silakan. Berikut adalah contoh gambaran dari salah satu alat untuk illegal fishing, yaitu yang dinamakan purse seine. Terima kasih Fadlan. Selanjutnya ada sanksi atau hukuman yang akan dibacakan oleh Godeliva. Dipersilakan. Sanksi atau hukuman. Para oknum tersebut telah melanggar pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan. Para pelaku atau oknum akan dikenakan sanksi sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak ialah sebanyak 1.500.000.000. Baik, terima kasih Godeliva. Berikut ada faktor penyebab penyelundupan yang akan dibacakan oleh Fadlan. Dipersilakan. Faktor penyebab penyelundupannya yang pertama adalah faktor geografis, lalu yang kedua faktor kondisi industri dalam negeri, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat kelebihan produksi, yang kelima transportasi, dan yang keenam mentalitas. Terima kasih Fadlan. Kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi tentang pengadilan perikanan bahwa pada kasus pengadilan perikanan memiliki sanksi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Baik,
Jika kesimpulan sudah dibacakan, tandanya presentasi telah usai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.